Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai lentera yang bagi saya sangat mengesankan. Karena kalau ada angin pun tidak akan mati di dalam kaca ini. Dan lentera ini menjadi menarik karena apa? Setiap kali listrik mati, listrik padam, saya selalu menyalakan ini sebagai emergensi. Dan ini kemudian saya taruh di atas almari supaya menerangi di sekitarnya. Tentu saja kalau ditaruh di bawah meja menjadi tidak bisa menerangi, tidak berfungsi. Tetapi karena ini selalu ditaruh di atas, maka bisa menerangi di sekitarnya, di bawahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang lentera, tentang lampu, tentang garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, hendak diasinkan seperti apa lagi kalau dia sumber asin sudah menjadi tawar. Kamu adalah cahaya dunia, terang dunia. Tidak ada lampu yang dinyalakan kemudian ditaruh di bawah gantang. Pasti ditaruh di atas kaki Dian untuk menyinari orang-orang di sekelilingnya. Nah, seperti itulah kita diperumpamakan. Garam membuat enak makanan, membuat asin tidak asin sekali, tetapi terasa di lidah, menjadi sesuatu yang enak setiap makanan. Tidak kelihatan garamnya seperti apa, karena sudah bercampur dengan sayur. Tetapi ketika kita makan, rasanya menjadi lebih enak. Cahaya juga, kalau gelap sekali, kita juga tidak melihat apa-apa. Dengan cahaya ini, kita bisa terbantu untuk melihat apa-apa, melihat di sekitar kita. Tetapi ketika listrik tidak mati, tidak bisa dinyalakan karena seakan-akan tidak ada gunanya. Saudara-saudari yang terkasih, terang itu membimbing orang dalam kegelapan, membimbing orang ketika listrik mati, membimbing orang ketika orang sedang di dalam kegelapan, entah tersesat, entah karena kehabisan lampu, dan akhirnya tidak bisa lagi listriknya untuk menyalakan lampu itu. Nah, pernah suatu saat saya mengunjungi rumah di Papua. Karena rumahnya di sana masih jauh-jauh, saya teringat waktu di Sorong, waktu itu ada kampung yang namanya Kampung Kurnia. Nah, di Kampung Kurnia ini saya bertamu dengan melayani salah satu stasi, namanya stasi Kurnia. Dan kemudian saya menginap di salah satu keluarga orang umat Flores dari NTT, Maumere. Kemudian dia itu transmigran untuk datang ke Papua sebagai transmigran. Tetapi di kampung itu, walaupun tidak Katolik, banyak orang-orang dari Jawa transmigran juga. Mereka ada yang dari dari Purworejo, dari Klepu, dari daerah-daerah di Wates, Kulon Progo. Maka saya pun mengunjungi keluarga di situ. Kebetulan kepala desa itu dari Wates. Maka saya ngobrol keasikan, ketemu sesama orang dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Kemudian bapak itu juga keasikan, maka ibunya langsung masak. Dan setelah masak, kemudian kami makan bersama. Dan kami tentu saja lupa waktu. Saya juga tidak berpikir, saya tidak membawa baterai. Kemudian saya makan asik, dan kemudian mereka mulai membincangkannya. Nanti gimana ini? Frater pulang. Berani nggak ini gelap?
Kemudian istrinya menyela, "Frater harus berani, mosok frater takut, mosok takut sama hantu." Makanya saya yang seharusnya takut menjadi harus berani, karena dikatain orang jaim dong, karena ibu itu mengatakan frater tidak akan takut karena Tuhan bersamanya. Maka saya pun sudah jam setengah 8 malam, habis makan malam atau sekitar jam 8. Lumayan agak jauh rumahnya. Kalau tidak ada rumah lain tetapi jaraknya mungkin setengah kilo, itu sudah terasa jauh sekali. Maka saya jalan, kemudian dalam kegelapan kebetulan ada bintang-bintang, saya masih bisa mengikuti. Dan saya melewati satu makam di mana makam orang-orang situ dimakamkan. Tiba-tiba di dekat makam itu ada cahaya yang besar sekali. Saya melihat seperti pohon, tetapi pohon itu menyala. Saya teringat Musa ketika melihat semak berduri yang menyala. Tetapi saya tentu saja membayangkan ini dengan ketakutan. Ada hantu yang membuat saya semakin lari. Tetapi kemudian yang menarik saya, warna itu kelap-kelip. Ternyata saya baru tahu dan tertegun dalam kegelapan itu. Banyak kunang-kunang, ribuan kunang-kunang pada kumpul dalam satu pohon. Saya melihat pohonnya bisa menyala seperti itu. Yang tadinya takut berubah menjadi takjub. Saya melihat terang di situ. Bahkan saya memuji keagungan Tuhan. Karena ratusan ribu kunang-kunang berkumpul di situ. Dan melihat seakan-akan menyinari saya. Dan saya pun merasakan syukur puji Tuhan. Terang Tuhan ada dalam kunang-kunang itu. Sebagai orang yang dari Jakarta waktu itu belajar filsafat, dikirim ke Papua, saya sangat kaget. Ternyata ketika kumpul ribuan itu, terang sekali pohon itu. Dan saya tidak bisa lagi berkata apa-apa kecuali memuliakan Tuhan. Maka ketika saya pulang pelan-pelan, yang tadinya takut malah tambah semangat, berani, karena dikuatkan Tuhan. Sampai di rumah di mana saya menginap, sudah ditunggu. Mereka juga menyiapkan makan malam. Tetapi saya mengatakan saya sudah makan. Akhirnya kami pun ngobrol dengan singkong rebus yang kami makan bersama dengan minum kopi. Dan dari situ kami ngobrol-ngobrol sampai hampir pagi. Karena besok sorenya, kalau besok paginya bangun bebas, tetapi besok sorenya ada ibadat atau siang jam 11, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 4 sore, itu ibadat mereka seturut dengan bagaimana umat berkumpul, tidak ke ladang dan berkumpul untuk merayakan ibadat, karena waktu itu saya masih frater. Saudara-saudari yang terkasih, terang bisa memberi semangat, bisa menghibur, bisa menguatkan yang tadinya ketakutan. Saya yang pulang dengan ketakutan karena kegelapan, melihat terang kunang-kunang itu yang adalah utusan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, di situ membuat saya terang, tenang, dan akhirnya bersemangat dalam merasakan kasih Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi garam dan terang dunia, agar kita pun juga bisa membawa, menuntun orang-orang dalam kegelapan, menghibur dan menguatkan orang-orang yang sedang jalan melewati gelap dan putus asanya hidup karena mungkin kekecewaan dan kegagalan. Dan terang kita, garam kita, menjadi penyemangat hidup mereka. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.